Tapi tadi diskusi kita lumayan seru, Andro, boleh lanjutkan? Habib Kribo, tadi kami ingin bertanya, artinya Anda melihat bahwa mahasiswa tidak perlu memperdalam ilmu agama karena termasuk bagian frasa dari Prof. Budi yang menyebutkan mahasiswi tanpa penutup kepala ala manusia gurun ini. Begini maksud saya, di saat saya kuliah untuk mencari ilmu kedokteran, saya fokus di bidang itu. Akhirnya apa? Maaf, negara-negara yang bawa agama ini menyebutkan agama, akhirnya kalah dengan prestasi negara-negara luar yang tidak disibukkan dengan agama. Agama itu bagi saya sederhana aja kebajikan. Nggak setiap orang harus mempelajari fikih, orang harus, nanti semua orang jadi ulama. Ini kan satu kesatuan seharusnya. Kan cukup, kan tadi saya bilang seperti sampel saya kedokteran. Orang tuh pasti akan sakit, tapi tidak setiap orang harus jadi dokter. Kalau saya punya masalah keagamaan, cukup tanya sama Ustadz. Ustadz, ini gini-gini. Jadi di bidangnya dia sempurna. Kalau nanti di situ sekolah kedokteran harus nanti ikut kegiatan rohani ini. Akhirnya apa? Nggak ada yang gagal semua. Maksudnya ukuran cukup ini apa, Habib Kribo? Kesannya kayak ukuran cukup kita dijamin masuk surga. Bukan, nggak usah masuk surga neraka. Agama itu bagi saya kebajikan. Maksudnya gini loh, cukuplah seorang mahasiswa itu dengan sholat 5 waktu, fokus dengan belajar bidang ilmunya. Nanti dia sukses yang dimaksud oleh rektor itu. Akhirnya apa? Karena dia bercabang, ini enggak, akhirnya dua-duanya gagal. La dunia wala akhirat. Jadi fokuslah, karena ilmu kedokteran itu juga lebih mulia daripada sholat. Karena apa? Untuk mengetahui kedalaman agama seseorang, jangan dilihat yang hebat. Karena apa? Enggak dicampur, enggak dipaksa dengan unsur-unsur lain. Bidangnya ambil bidangnya. Saya tanpa harus berkerudung, muslimah. Bukan kerudungnya, kerudung boleh. Yang dimaksud tadi kerudung itu apa? Baca itu menutup aurat. Anda nggak baca sepenuhnya, Om Rektor. Saya baca, saya uraikan tiga yang tadi maksud apa? Bagaimana? Rektor bilang kalau mahasiswa yang biasa, dia ikut kegiatan. Itu kalau dibalik pemikirannya, berarti untuk pandai itu nggak perlu mau jawab. Menjadi seorang muslimah yang maksudnya taat gitu loh. Pak Tidak Rektor, perlu menutup aurat gitu boleh maksudnya. dijawab, Habib Kribo, dijawab boleh? Sudah dibaca menyarat. Pak Rektor dibilang orang yang nggak berjilbab itu ikut kegiatan di kampusnya seperti apa sampai ada yang jadi asisten dosen. Lah dia waktu bicara kerudung itu, banyak orang yang berpakaian Islami ini atribut, hobi-hobi atribut ini, kegiatannya itu apa? Konsen, dulu. Itu kok bisa Anda katakan atribut itu gimana? Itu adalah tuntunan syariat. Itu untuk menutup aurat. Gimana Anda bisa mengatakan jilbabnya? Sebentar ya, maksud, maaf ya. Kita dulu. Ini kurang bermutu. Kita dengarkan Anda dulu. nanggepin dia. Sok tahu Anda ini siapa? Baik. Kurang bermutu. Bapak-bapak beretika, jadi nanggepin. diskusinya secara beretika, Nah, secara bergantian. secara Bapak-bapak. beretika. Oke, kita dengarkan dulu Prof. Henry. Jadi gini, boleh saja orang merasa tersinggung, kemudian merasa bahwa tidak nikmat, tidak nyaman dengan pendapatnya Pak Rektor. Tapi sepanjang itu adalah pendapat. Pendapat itu dilindungi oleh konstitusi kebebasan berpendapat. Kendati pendapat itu bikin saya nggak suka, pendapat itu membuat saya tidak enak, tapi itu hak. Jadi ketika ada orang mengatakan bahwa ternyata saya ketemu 12 orang mahasiswa yang pintar-pintar, katakan begitu ya, yang open mind, kok nggak ada yang pakaiannya pakai kerudung, katakanlah pakai kerudung aja. Kan sebenarnya kan kaitannya dengan kerudung. Kenapa kita tersinggung? Anak saya semua pakai kerudung, istri saya pakai kerudung, ibu saya juga pakai kerudung, saya aja nggak tersinggung kok. Oke, secara etika apakah ini melanggar? Dia walaupun melanggar etika, ya sudah kita anggap bahwa kita jangan mengikuti Secara seperti hukum? dia. Soal etika daripada hukum lebih tinggi bobotnya gitu loh. Etika itu lebih tinggi dalam konteks dia Apalagi harus kalau menjadi ini kita pengkoreksi kaitkan kita. dengan Tetapi persoalan etika undang-undang itu ITE, semua KUHP, itu semuanya masuk gitu. etika itu, Pak, etika itu kalau kita langgar maka hati nurani kita yang menghukum, bukan orang lain. Kalau kita mau menghukum, apalagi terkait dengan undang atau menyebarkan informasi yang menyebarkan kebencian dan permusuhan, menyebarkan kebencian dan permusuhan individu yang berdasarkan pada suku, agama, ras, antar golongan. Ini Prof, di awal Prof udah sepakat bahwa berkata, ya menulis atau berkata menggunakan penutup kepala ala manusia gurun itu tidak pantas diucapkan di publik. Iya, betul. Nah, kalau tidak pantas, sampaikan ke publik tidak pantas dan jangan lagi ada orang mengatakan sudah itu. Selesai. Sudah selesai. Itu aja sudah fokusnya. selesai. Tidak perlu Karena sampai adanya permintaan untuk ini harus dihukum.
pasalnya tidak Oke, sesuai artinya kok. secara Kedua, etika melanggar, tapi ini secara hukum harus tidak. dicopot Mundur dari jabatan. rektor Mundur atau dari jabatannya. jabatan itu adalah ini menjadi presiden. implikasi. Ya, Ini itu nanti akan jadi konsekuensi, presiden. ya. Itu Setiap Satu orang persatu Bapak-Bapak. ya nanti akan jadi presiden. Setiap orang yang salah bicara karena melanggar etika tadi, lalu ingin harus diberhentikan dari jabatannya, Oke. harus dihukum hanya karena orang-orang sensitif Oke, baik. yang berdasarkan Prof, pada perasaan. sensitifnya ini sesuai dengan undang-undang, Prof. Bahwa orang ini diindikasikan betul-betul anti Pancasila. Itu berinterpretasi Anda. Lalu, Prof. Sutaki, Interpretasi secara ada. hukum. Interpretasi. Bagaimana orang Babe, bagaimana Balik orang ke topik dong. ketuhanan Coba, yang baik. coba. Indikatornya apa? Iya, kita Melanggar tanyakan kepada Prof. Pancasila dan Sutaki. Prof, sebagainya. jadi secara hukum sebenarnya apakah ini sudah memenuhi unsur pidananya? Jelaskan secara detail, Prof. Ya, tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Prof. Budi Santoso itu bisa ya, namanya kan orang itu dari awal namanya tersangka aja masih dugaan kan itu. Dan nanti pembuktian yang paling tepat ya ketika sudah masuk di wilayah Ini pengadilan. deliknya apa? Deliknya tadi imam yang mengenakan jilbab dan kerudung. Pernyataan ini dapat dinilai mengandung perasaan kebencian sara. Siapa yang Sedangkan bicara seperti itu? frasa Ya bicara siapa itu? saya gitu kok. Wah, berarti kan perasaan Anda. Loh, gimana? Interpretasi Namanya hukum Anda. itu ada perasaan, penghinaan, penistaan, persoalan perasaan gitu loh. Pembicaranya Pak Rektor ini di mana letak penistaan dan kebencian? Sudah saya sebutkan itu kok. Masih tanya lagi. Jadi gini loh, orang berhukum itu tidak pakai ini tok, tapi ada perasaan. Orang merasa terhina, Bapak, orang merasa dinoda saya itu yakin perasaan. Bapak pasti bukan jurusan pidana. Loh kok bukan perasaan? Bapak pidana, jurusan pidana? Loh, Saya mau apa tanya, saya tidak Bapak belajar guru besar tentang pidana pidana? bukan? Saya S1 juga belajar tentang pidana. Oh, Kita semua tidak belajar menyerang Anda pidana. ngomong soal itu soal Bapak-bapak, pribadi. kita tidak- Saya orang hukum. Kita tidak menyerang Iya, personal, saya juga orang kita hukum. kembali ke Makanya kasus. itu. Tapi kalau pidana itu harus ada pasal yang dilanggar dan Ya, jelas, pasal itu tidak pasal boleh 156A. tidak boleh subjektif. 156 Setiap orang bisa tujuh. beda-beda. Pasal 156A. Bukan begitu, Begini bukan Pak, begitu. coba Saya sekarang kembali ke persoalan. Coba baca lagi pasal 156A itu dulu mulainya munculnya dari mana? Iya, itu kan dulu dari PNPS 156 loh. PNPS nomor 1 tahun 165 kan 65. itu. Itu asbabul nuzulnya seperti apa? Ya, saya tahu itu tidak perlu diceritakan Nah, begitu. Tapi kalau begini loh. tahu, Kalau kenapa bisa kita persoalan masukkan ke pasal ada itu? ujaran kebencian terhadap suatu agama tertentu atau ajarannya di situ, itu sudah termasuk penodaan agama. Dan yang merasa penodai, yang lapor itu sudah ada yang lapor, gimana maksud Anda? Ya kalau lapor, kalau masyarakat sensitif nanti semuanya orang pada lapor. Makanya persoalan Akhirnya ini Indonesia adalah itu ribut. ada perusahaan Ribut perasaan. agama karena Jadi orang merasa kita nggak terhina bisa atau demokrasi ternoda itu lagi. persoalan ini, persoalan perasaan. Jadi menurut Gitu Prof. loh. Henry penyelesaian dari konflik ini seperti apa? Agar tidak berkepanjangan. Dialog aja, diajak dialog selesai. Kalau dia melanggar etika, pertama ya, dia udah kena sanksi sosial. Siapa yang nggak malu dengan apa diviralkan, dibicarakan? Ini sanksi Sekarang- sosial. Terus kan ada laporan nih yang di Kalimantan. Jangan dikira ini tidak terkait dengan ini. Oh saya tahu Pak, tadi saya udah ditelepon Nah, sama makanya Polda itu. Jakaltim Pak. Itu dilaporkan oleh kami Pak. Polda Bukan Jakaltim hanya saya kami udah juga tahu tadi Pak. unsur sudah dilaporkan juga. Iya, Jadi saya jangan tahu. kemudian Jadi- menutup tanpa ada pidananya. Ini ada unsur pidana. Dari kami. Dari Kesatuan Aksi kelompok Mahasiswa Muslim Ya. Kalimantan Saya Timur. tahu dan setiap laporan-laporan itu tidak selalu lalu diterima. Itu polisi juga akan Ya, itu bertanya ranahnya kepada kepolisian. ahlinya. Ranah Betul itu. kepolisian. Dia akan tanya kepada ahlinya. Begitu loh. Nah, ketika tanya kepada ahlinya, pasti akan konsultasi unsur-unsurnya. Nah, sekarang kalau dia mengatakan katakanlah pasal 28 ayat 2 yaitu menyebarkan informasi untuk menyebarkan atau untuk katakan mengajak orang supaya memunculkan kebencian, permusuhan. Di mana kebencian dan permusuhannya? Perasaan ya. Prof, begini, Prof. Hati-hati dengan perasaan. Gini, Maaf. Prof, gini, Prof. Ya. Hati-hati Nanti dengan Prof, Benci perasaan. itu gini, rasa atau kalau apa? itu Gitu loh. kalau tulisan menggunakan penutup kepala itu ala manusia gurun, yang terjadi ntar semua orang yang pakai penutup kepala, hai manusia gurun, hai manusia gurun, hai manusia gurun. Prof, seneng nggak kalau begitu kira-kira? Tapi nggak semua Ini bukan persoalan senang atau tidak senang. Tidak senang saya. Cukup Saya di tidak senang. situ. Loh, tetapi bukan hukum.
Cukup di Bukan- situ begitu. bukan Kalau saya sampai ke melihat persoalan orang ini hukum. tidak pantas Gitu loh. dalam kapasitasnya sebagai rektor, nggak pantas kalau dia bilang 12 ini mahasiswa ini tidak menggunakan tutup kepala, selesai. Habib Cukup, Kribo. jangan pakai manusia gurun begitu loh. Ntar kalau rektor mengatakan manusia kerudung manusia gurun, tapi berkonotasinya supaya dia tuh berlaku liar, maksiat, boleh ini pelecehan. Waktu rektor bicara itu dia mengcompare dengan wanita yang nggak berjilbab tapi prestasi. Jadi kaitkan dengan perkataan sebelumnya. Apa di sini yang dituntut itu perkataan dia sedikit sakral, satir, maksudnya tajam untuk membangkitkan supaya cerdas. Jadi jangan dilarikan ini pelecehan agama, ini nasihat, kritik itu kadang-kadang perlu dengan yang keras supaya apa? Menghentak hati nuraninya. Jangan cuma karena merasa mendapat jilbab terus semuanya mau sempurna, jangan.